Dua alasan mengapa Cina selalu dituding menjadi sumber penyakit infeksi penyebab wabah global. Dunia kesehatan sekarang sedang dihebohkan dengan virus corona yang membuat Badan Kesehatan Dunia atau WHO turun tangan. Dunia menyebut virus corona yang sedang membuat heboh itu adalah virus Wuhan. Dinamai virus Wuhan karena virus ini penyebarannya dimulai dari Wuhan di Cina. Komisi Kesehatan Wuhan awalnya menyebutkan ke publik pada 31 Desember 2019 ada 27 kasus pneumonia di kota tersebut. Pasien pertama sakit pada 12 Desember 2019. Gejala yang dialami adalah demam dan kesulitan bernafas. Tidak ada seminggu jumlah kasus serupa di Wuhan meningkat hingga angka 59, termasuk 7 kasus serius akut. Dikhawatirkan korban akan terus meningkat, bahkan sampai melebihi batas negara. Virus corona baru dari Cina ini menjadi ancaman bagi kesehatan global di awal tahun 2020. Berkaca pada rujukan sejarah, Cina sudah sering menjadi titik permulaan ground zero penyakit infeksi yang akhirnya menjadi ancaman kesehatan global. Pada tahun 2002, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS menginfeksi lebih dari 8.000 orang dengan 774 diantaranya meninggal dunia. Muncul pertanyaan, apa penyebab Cina sering mengalami wabah bahkan dituding menjadi sumber penyakit infeksi? Dilansir BBC, Profesor Mark Woolhouse, pakar epidemiologi penyakit menular dari University of Edinburgh, Skotlandia, menyebut setidaknya ada 2 jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama, Profesor Woolhouse menyebut Cina merupakan negara besar dengan populasi hampir 1,4 miliar jiwa. Sebagian besar diantaranya tinggal di kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Alasan kedua, hampir seluruh masyarakat Cina, terutama yang tinggal di daerah perkotaan padat penduduk, belum mengaplikasikan standar kebersihan diri dan lingkungan yang baik, alias masyarakatnya masih banyak yang jorok. Tingginya kontak dengan hewan tanpa pengaman yang cukup membuat resiko penularan infeksi penyakit dari hewan ke manusia meningkat. Tidak mengherankan, wabah berikutnya terjadi di Cina atau dari bagian bumi sebelah sana, tutur Woolhouse. Pakar virologi dari University of Nottingham, Profesor Jonathan Ball, menyebut dugaan awal virus corona baru ini bermula di pasar ikan kota Wuhan, di mana mamalia laut seperti paus beluga yang lazim dijual belikan di Cina memiliki kemampuan membawa virus corona. Namun tidak menutup kemungkinan virus corona baru ini juga bisa berasal dari ayam, kelelawar, kelinci, hingga ular yang juga diperjualbelikan di tempat yang sama. Ball mencontohkan penularan SARS yang awalnya bermula dari kelelawar lalu menular ke kucing sebelum akhirnya menginfeksi manusia. Ada pula penyakit MERS yang sebelum menginfeksi manusia lebih dahulu mewabah di unta. Pasar seafood Huanan sendiri adalah pasar tradisional yang menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Namun pasar ini juga menjual benda tidak lazim, termasuk hewan liar hidup atau siap olah menjadi makanan. Berbagai hewan liar yang dijual sebut saja rubah, anak serigala, buruk merah, unta, burung unta, koala, dan landak. Penjual di pasar tersebut juga menawarkan jasa potong dan pengiriman bagi konsumen yang ingin membeli hewan ekstrim tersebut. Lantas mengapa orang Cina gemar menyantap hewan liar yang tidak lazim untuk dikonsumsi? Dilansir dari South China Morning Post, menurut ekonom politik independen Hu Xingdou, alasan budaya, ekonomi, dan politik masih jadi alasan mengapa orang Cina suka makan hewan liar dan eksotis. Orang Cina melihat makanan sebagai satu kebutuhan utama, karena kelaparan adalah ancaman yang besar dan bagian tidak terlupakan dari sejarah negeri ini. Ujar Hu, seperti dilansir
Dari South China Morning Post, mungkin banyak orang Cina yang tidak lagi bermasalah dalam hal makanan, namun memakan daging, organ, atau bagian dari hewan atau tumbuhan langka telah menjadi identitas bagi sebagian orang. Orang-orang Cina menganggap hewan liar lebih bernutrisi daripada hewan yang dikembangbiakan khusus untuk dikonsumsi. Status sosial yang menjadi alasan mengapa banyak orang Cina yang masih senang mengkonsumsi hewan langka dan liar. Misalnya semangkuk sup kelelawar memiliki nama Fu dalam bahasa Mandarin yang artinya adalah keberuntungan dan nasib baik. Ini sekaligus menjadi alasan mengapa mudah menemukan pasar yang menjual hewan liar dalam kondisi hidup atau mati di kota besar Cina. Sampai saat ini belum ada yang berhasil menemukan hewan apa yang bertanggung jawab terhadap virus corona baru. Jika penyebab sudah ditemukan, maka penanganannya akan lebih mudah. Tutup bol. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia telah menggelar pertemuan membahas status virus baru pada Rabu lalu. Seusai pertemuan itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan ia membutuhkan lebih banyak informasi mengenai virus baru dan menyebarkannya sebelum dapat menyetujui wabah itu merupakan darurat kesehatan global. Ini adalah tantangan yang berkembang dan kompleks. Keputusan tentang perlu atau tidak darurat internasional diambil dengan sangat serius. Keputusan ini hanya saya siapkan dengan persetujuan yang tepat, kata Ghebreyesus. Rapat darurat bertemu lagi dalam waktu dekat. Di mana mamalia laut seperti paus beluga yang lazim dijual belikan di Cina memiliki kemampuan membawa virus corona. Namun tidak menutup kemungkinan virus corona baru ini juga bisa berasal dari ayam, kelelawar, kelinci, hingga ular yang juga diperjualbelikan di tempat yang sama. Bol mencontohkan penularan SARS yang awalnya bermula dari kelelawar lalu menular ke kucing sebelum akhirnya menginfeksi manusia. Ada pula penyakit MERS yang sebelum menginfeksi manusia lebih dahulu mewabah di unta. Pasar seafood Huanan sendiri adalah pasar tradisional yang menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Namun pasar ini juga menjual benda tidak lazim, termasuk hewan liar hidup atau siap olah menjadi makanan. Berbagai hewan liar yang dijual sebut saja rubah, anak serigala, buruk merah, unta, burung unta, koala, dan landak. Penjual di pasar tersebut juga menawarkan jasa potong dan pengiriman bagi konsumen yang ingin membeli hewan ekstrim tersebut. Lantas mengapa orang Cina gemar menyantap hewan liar yang tidak lazim untuk dikonsumsi? Dilansir dari South China Morning Post, menurut ekonom politik independen Hu Xingdou, alasan budaya, ekonomi, dan politik masih jadi alasan mengapa orang Cina suka makan hewan liar dan eksotis. Orang Cina melihat makanan sebagai satu kebutuhan utama.